Selamat sore buat teman-teman kawan petani. Salam sehat dari Petani Jawara. Inilah tanaman Petani Jawara yang usianya sekarang sekitar 22 harian. Dari tahap olahan dasar itu sangat-sangat maksimal untuk olahan dasar. Karena yang selalu diunggulkan sama Bang Jawara itu masalah olahan dasar ya. Pertama, untuk olahan dasar ini kita harus ukur namanya parit, lebar parit minimal lebih dari 1 meter ya. Lebar bedengan itu harus 1 meter. Yang berikutnya, ketinggian bedengan ini, tanah yang gembur ini yang kita cangkul ini minimal 35 cm ya. Untuk media perakaran biar akar itu leluasa. Ini memakai mulsa yang ukuran 120 cm. Jarak antar tanaman 50 lebar, panjang kurang lebih 70. Untuk bahan-bahan dasar yang digunakan sama petani Jawara, yang pertama itu kohe ayam petelur. Kalau untuk 1000 tanaman itu kohe ayam petelur itu 50 karung. Yang kedua itu kapur dolomit sebanyak 3 kintal. Yang ketiga, pupuk fosfat adanya di SP36 atau Vertipos ya. Kalau Bang Jawar kemarin pakai KSP itu sebanyak 50 kilo kalau untuk 1000 tanaman ya. Dan berikutnya lagi pupuk Ponska itu sebanyak 100 kilo ya. Pupuk Ponska itu sebanyak 100 kilo. Dan yang terakhir itu racikan penyubur sebanyak setengah galon ya. Jadi bertahap-tahapnya, setelah ketinggian bedengan yang kita cangkul setinggi 30 cm atau 35 cm ya, bedengan belum rapi tapi sudah berbentuk bedengan. Yang pertama kita menaburkan di situ pupuk kohe ayam petelur. Kohe ayam petelur, di atasnya kohe itu kita tabur kapur dolomit. Setelah itu baru kita lakukan pencacahan terhadap kohe dan kapur dolomit yang ada di atas bedengan, tercacah tercampur dengan tanah. Berikutnya lagi kita lakukan penaburan pupuk kimia per item. Pertama kita tabur pupuk SP362 menyeluruh di atas bedengan. Berikutnya kita tabur pupuk Ponska-nya menyeluruh di atas bedengan. Sesudah kita lakukan penaburan pupuk kimia, baru kita lakukan penyiraman terhadap pupuk kimia itu sampai pupuk kimia itu larut dengan air. Jadi kondisi pupuk kimia itu hancur, menyatu di bagian tanah, kohe, dan kapur. Nutrisi itu sudah menyatu di bagian tanah. Jadi tidak ada lagi namanya pupuk-pupuk granul yang ada di bedengan. Jadi pupuk itu udah berbentuk kadar air yang menyatu di bagian tanah. Itu tidak membahayakan ke akar tanaman. Berikutnya lagi baru kita lakukan penutupan tanah tipis-tipis. Sesudah melakukan penutupan tanah tipis-tipis, baru kita lakukan di situ penyiraman. Racikan penyubur setengah galon, atau yang nggak punya racikan penyubur bisa pakai M21, M4, itu cukup tuangkan ke tong 200 liter, siramkan di atas bedengan. Setelah penyiraman di atas bedengan pakai bahan itu, baru kita lakukan penyiraman lagi pakai air biasa. Lakukan pakai air biasa biar kondisi tanah yang sudah kita bikin bedengan ini keadaannya basah. Sesudah basah, tanah yang jadikan bedengan ini baru kita tutup dengan plastik mulsa. Jadi saran dari Bang Jawara,
mau tutup mulsa, wajib keadaan tanah yang kita bikin bedengan ini harus keadaan basah. Sesudah itu baru kita tutup mulsa. Biarkan selama 14 hari, jangan dibolongin dulu ya. Sesudah 14 hari baru di situ kita bolongin, biarkan lagi selama 7 hari. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan uap-uap panas yang ada di dalam mulsa ini, yang ada di media bedengan ini. Sesudah itu baru kita silahkan kita tanam ya. Pakai apa sebelum tanam? Gak harus pakai apa-apa ya. Contohnya ini tanaman Bang Jawara dari olahan seperti itu, ini nyata realnya seperti ini ya. Di tanaman alhamdulillah subur ya. Tunas-tunas ini normal semua. Jangan lupa penyiramannya harus maksimal. Siram di lubang tanam, siram di rata-rata di lubang susulan juga. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Salam-salam buat para petani Jawara.